belakangan ini, Indonesia kembali menjadi sorotan di kawasan. Media pertahanan India melaporkan bahwa Jakarta tengah menjajaki pembelian rudal pantai supersonik BrahMos, senjata berkecepatan tinggi yang dikenal sebagai salah satu rudal paling mematikan di Asia saat ini. Hembusan kabar lain datang dari arah berbeda. Indonesia disebut juga tengah menaruh minat pada sistem rudal pantai buatan Tiongkok. Sontak, pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini sekadar diversifikasi pembelian alutsista, atau justru bagian dari strategi pertahanan nasional yang jauh lebih dalam dan cerdas? BrahMos, taring pertahanan di utara. BrahMos bukan sekadar rudal pantai. Ia adalah simbol penangkalan, hasil kolaborasi India dan Rusia yang menggabungkan kecepatan, presisi, dan daya hancur tinggi. Dengan kecepatan lebih dari Mach 3 dan jangkauan hingga 400 km, BrahMos mampu menembus pertahanan kapal perang besar bahkan sebelum radar musuh sempat bereaksi. Jika rudal ini benar diakuisisi oleh Indonesia, maka lokasi idealnya bukan di selatan, tetapi di utara, di wilayah Natuna dan Laut Cina Selatan. Kawasan ini adalah titik strategis yang menjadi simpul kepentingan antara blok barat dan blok timur, tempat di mana pengaruh Tiongkok dan Amerika Serikat sering beradu kekuatan secara tidak langsung. Menempatkan BrahMos di wilayah ini berarti menempatkan sistem berteknologi barat timur untuk menghadapi ancaman dari blok timur. Sebuah langkah yang secara halus mencerminkan filosofi strategis Indonesia, menghadapi timur dengan kekuatan dari barat, mengirim pesan tegas tanpa harus mengucapkannya secara terbuka. Jika keputusan ini terwujud, maka setiap kapal asing yang mencoba menekan kedaulatan di utara akan tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh rudal tercepat di Asia. IJ-12, penangkal senyap di selatan. Sementara itu, rumor ketertarikan Indonesia terhadap rudal buatan Tiongkok, seperti WJ-12, membuka babak baru dalam strategi pertahanan maritim. Rudal ini dikenal memiliki jangkauan hingga ratusan kilometer, dengan kecepatan hampir supersonik dan kemampuan menyerang dari ketinggian rendah, sulit dideteksi radar. Jika rudal ini benar diakuisisi, maka skenario penempatannya kemungkinan besar berada di wilayah selatan Indonesia, mulai dari Pulau Rote, Sumba, hingga Nusa Tenggara Timur, wilayah yang langsung berhadapan dengan Australia dan aliansi AUKUS. Langkah ini akan menjadi kebalikan sempurna dari penempatan BrahMos di utara. Kali ini, Indonesia menghadapi barat dengan sistem dari timur, sebuah cermin geopolitik yang sangat presisi. Penempatan WJ-12 di selatan bukan hanya simbol ketahanan, tetapi juga pesan yang tidak bisa diabaikan oleh blok barat, bahwa setiap upaya tekanan akan dihadapi dengan kekuatan yang setara. Dengan dua sistem dari dua kutub dunia, Indonesia menciptakan simetri strategis, menghadapi timur dengan barat, menghadapi barat dengan timur. Sebuah keseimbangan yang tidak hanya melindungi wilayah, tetapi juga menjaga posisi diplomatik Indonesia tetap netral dan disegani. Fenomena alutsista gado-gado. Modernisasi alutsista Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang semakin berwarna. Kita melihat Rafale dan kapal selam Scorpene dari Prancis, fregat Brawijaya Class dari Italia, serta fregat Istif, rudal Khan, dan drone Anka dari Turki. Lalu dari blok timur, hadir jet tempur J-10 Vigorous Dragon dari Tiongkok, dan kerjasama dengan Korea Selatan untuk pengembangan jet tempur masa depan KF-21 Boramae. Sekilas, komposisi ini tampak acak, seolah tanpa arah politik yang jelas. Namun, bila ditelisik lebih dalam, ini justru menunjukkan kemandirian strategis Indonesia. Negara ini tidak ingin menjadi satelit dari satu blok, tetapi menjadi poros penyeimbang di antara kekuatan besar dunia. Konsep gado-gado bukan sekadar mencampur teknologi, tetapi membangun resiliensi nasional, sistem yang tetap berfungsi meski salah satu sumber pasokan dunia terganggu. Bayangkan, jika satu blok menerapkan embargo, sistem dari blok lain masih tetap aktif menjaga pertahanan nasional. Inilah bentuk arsitektur militer multisumber, fleksibel, tangguh, dan sulit diprediksi. Musuh akan kebingungan membaca sistem tempur Indonesia, karena di balik radar barat, bisa saja ada rudal timur yang siap meluncur. Dan disinilah kecerdasan sejati dari strategi gado-gado, di mana keragaman bukan kelemahan, tapi lapisan kekuatan. Strategi ganda, timur hadapi barat, barat hadapi timur. Kini, jika kita lihat peta geopolitik Indonesia dari atas, garis strateginya mulai tampak jelas dan simetris. Di front selatan, Indonesia berhadapan dengan Australia dan kekuatan AUKUS, blok militer barat yang menggabungkan kemampuan nuklir,
kapal selam, dan pengawasan udara mutakhir. Dan disinilah rudal-rudal buatan Tiongkok seperti YJ-12 menjadi penyeimbang alami. Dengan kata lain, untuk menghadapi Barat, Indonesia menggunakan kekuatan Timur. Sebaliknya, di front utara, Indonesia berhadapan dengan kekuatan Timur yakni China, yang semakin agresif memperluas pengaruh di Laut Cina Selatan. Dan di kawasan inilah rudal BrahMos, hasil kolaborasi India-Rusia, menjadi simbol pertahanan yang sejalan dengan sistem Barat dan sekutunya. Sebuah cerminan keseimbangan geopolitik. Barat menghadapi Timur, Timur menghadapi Barat. Kedua poros ini menjadikan Indonesia bukan sekadar penonton di tengah perebutan pengaruh global, tapi pemain utama yang memegang kunci stabilitas di Asia Tenggara. Inilah bentuk politik luar negeri bebas aktif yang diterjemahkan langsung ke dalam strategi militer. Bukan dengan retorika, tapi dengan penempatan sistem senjata nyata di garis depan. Sebagian pihak mungkin menilai strategi gado-gado ini terlalu kompleks, mahal, dan sulit disatukan dalam operasional. Namun dalam konteks Indonesia, justru disitulah letak kekuatannya. Negara kepulauan yang terbentang di antara dua samudera ini membutuhkan fleksibilitas pertahanan, dan itu hanya bisa dicapai dengan sistem yang tidak bergantung pada satu sumber tunggal. Jika BrahMos dan YJ-12 benar-benar diakuisisi, maka keduanya akan menjadi simbol nyata dari dua poros dunia yang kini berlabuh di Indonesia. Bukan untuk mendominasi, tapi untuk saling menyeimbangkan. Selama interoperabilitas, pelatihan, dan logistik dijaga dengan disiplin, strategi gado-gado ini akan menjelma menjadi tameng dinamis. Satu-satunya model pertahanan di Asia Tenggara yang mampu menghadapi Barat dan Timur secara bersamaan, tanpa kehilangan arah nasionalnya sendiri. Karena pada akhirnya, kemandirian sejati bukan berarti menolak semua pihak, tapi mampu berdiri tegak di tengah semua pihak.